Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, para jemaah sekalian yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini masih bisa kita nikmati. Mudah-mudahan menjadi saksi yang meringankan kita nanti di hadapan ilahi. Semoga tak satu pun kita kecuali diterima amal ibadahnya, dikabulkan doa, harapan dan permintaannya, amin. Dan ditambah lagi pada selesai sholat kita makmurkan pula masjid ini dengan majelis yang mudah-mudahan menambah ilmu, meningkatkan iman dan menambah amalan. Semoga ketika kita berpisah Allah berikan ampunan, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita tak pernah lupa dan lisan kita tak pernah bosan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi yang menjadi ikutan dan teladan. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang taat, bukan yang suka mendebat atau banyak mencari dalih sehingga tidak berdirinya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita sama-sama belajar pada pagi ini bersama Imamus Sunnah wa Nasrul Hadis Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, imamun min a'immatil muslimin. Belajar kita dengan Imam Syafi'i rahimahullah, merupakan Imamus Sunnah yang bergelar Nasrul Hadis, penolong hadis. Mudah-mudahan Allah jadikan kita memahami ilmunya dan mencintainya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyir kiram, masih dari bab ma abanallahu li khalqihi min fardihi ala rasuli ittiba'a ma auha ilaih. Bab
Allah menerangkan kepada makhluknya bagaimana Allah mewajibkan kepada Rasul untuk mengikut apa yang dia wahyukan kepadanya. Jadi Nabi tidak mengikut keinginannya, apalagi keinginan masyarakat sekitarnya. Kita kan sering di situ masalah, dah paham ini benar, cuman adat dan kebiasaan tak bisa ditinggalkan. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan meninggalkan adat kebiasaan, keinginan masyarakat, atau mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Nabi sendiri dihadapkan juga pada pilihan yang sulit ini, antara diperintahkan Allah lalu dia ikuti, dan konsekuensinya tidak sedikit adat kebiasaan yang wajib ditinggalkannya. Kalau bertentangan, ya harus ditinggalkan salah satunya. Maka oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wassalam dimusuhi. Karena apa? Karena merubah keadaan yang tidak diridai Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat sering dai dihadapkan pada ini. Bahkan Masya Allah, dengan lisannya kita mengakui benar itu sunnah Nabi, benar itu ini tidak disunnahkan Nabi, ini tidak syariatkan, tapi apalah masyarakat inginnya begini, maka Nabi dilarang untuk mengikuti itu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i ayatnya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Ikutlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu, dan jangan ikut keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Orang-orang yang tidak mengetahui, maksudnya tidak berilmu di sini, ilmu yang Allah turunkan. Kalau tidak, kita banyak yang tahu daripada banyak yang kita tahu kan, tapi tak berdasarkan yang diturunkan Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa masyahida lahu bihi min tibai ma umira bih. Kemudian Allah juga jelaskan Nabi bahwa dia saksikan Nabi mengikuti apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi sudah diperintahkan, dan Allah sendiri rekomendasikan Nabi itu sudah mengikuti apa yang diperintahkan. Wa min hudahu, dan bahwa Nabi itu berada di atas hidayah. Berarti Nabi itu tak sesat. Ya, selain hidayah kan sesat kan? Nah, berarti ikut hidayah. Wa annahu hadil liman ittaba'ah, dan Nabi itu memberi hidayah bagi yang mau mengikutinya. Ya, bagi yang mau mengikut, maka ittiba' itu wajib kalau kita ingin dapat hidayah. Tapi kalau seandainya nak dapat hidayah tapi tak mau ittiba' Nabi, tak mau ikut Nabi, maka hidayah akan jauh. Karena Nabi sendiri ngikutnya. Nabi sendiri ngikut kepada apa yang diwahyukan kepadanya. Sampai pada riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang masalah ini, qala akhbarana Sufyan, telah menyampaikan kepada kami berita ini Sufyan, an Salim, dari Salim, itu Salim Abu Nawar Al-Madani, maula Umar bin Ubaidillah, adalah maula Umar bin Ubaidillah ibn Rafi'. Sami'a Ubaidullah ibn Abi Rafi', dia mendengar Ubaidullah bin Abi Rafi' yuhaddithu an abihi, menyampaikan hadis dari bapaknya, yaitu Abu Rafi' maula Nabi sallallahu alaihi wasallam, mantan budak Nabi alaihi salatu wasallam yang dimerdekakannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Jangan sampai aku temukan
Ini Nabi menguatkan dengan nun taukid. Nun taukid, la ulfiyanna, jangan sampai aku temukan ahadakum, seseorang dari kalian, berarti umat Islam, dari umat Islam sendiri, muttaki'an ala arikatihi, sambil bersandar di atas sopanya, ya'tihil amru min amri, datang kepadanya perintah di antara perintahku, mimma amartu bihi, yaitu yang aku perintahkan melakukannya, au nahaitu anhu, atau aku larang melakukannya. Fayaqul, lalu dia menjawab, la adri, ini saya tidak mau tahu, ma wajadna fi kitabillahi taba'na, yang ada dalam Al-Quran, kitabullah, itu yang kami ikuti. Seolah-olah baginya hadis Nabi SAW tidaklah diperlukan. Jadi jangan sampai ada, jangan sampai ada. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang menolak Al-Quran, menolak hadis-hadis Nabi SAW dengan alasan ini tidak ada dalam Al-Quran. Kembali ke pokok permasalahan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ingin jelaskan bahwa, atau tidak akan beliau jelaskan lagi, bahwasanya di antara hadis-hadis itu ada yang tidak ada sama sekali secara tekstual hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini ditinggalkan dalalahnya, walaupun diterima secara nas bahwa ini dari Nabi, cuman tidak diamalkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak, ini juga punya kekuatan hukum seperti hadis-hadis yang ada asal hukumnya dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyarul kiram, ini jangan sampai terjadi. Dan di sini juga secara eksplisit terkandung bahwasanya jangan sampai ada yang menolak hadis, karena tidak sedikit di antara kaum muslimin teksnya diterima tapi maknanya tidak diterima. Akhirnya yang diterima adalah makna yang kita inginkan, bukan makna yang Nabi SAW inginkan. Gimana lagi, jangankan as-sunnah, Al-Quran sendiri juga sering dipalingkan dari makna yang aslinya. Yes, makna yang asli dipalingkan. Bagaimana pula dengan hadis, bagaimana pula dengan pendapat ulama, sehingga tidak sedikit klaim bahwasanya ini pemahaman sahabat, ini pemahaman ulama ini dan itu. Karena apa? Karena perkataan Allah saja diputarbalikkan, dipelintir maknanya, apalagi sunnah Nabi SAW, apalagi perkataan dan pendapat ulama-ulama. Sehingga tidak sedikit, Anda akan lihat nanti yang golongan ini mengklaim, misalnya Syiah mengklaim Ali bin Abi Thalib imam pertamanya, imam mazhabnya, gitu ya. Dan ada pula yang nanti, dan kita kaum muslimin tentu mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam kita juga, imam kita. Tidak mau berimam sama Ali, imam kita, min a'immatina, imam kita. Oleh sebab itu Ibnu Hubairah Asy-Syafi'i Al-Hambali, lihat Asy-Syafi'i Hambali, jadi dia masuk mazhab Syafi'i juga dan masuk mazhab Hambali juga. Ini tidak lulus di Indonesia. Indonesia wajib bermazhab Syafi'i. Kalau ada Hambalinya, tidak ahli sunnah. Ini aneh bin ajaib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ibnu Hubairah Al-Syafi'i Al-Hambali Al-Yamani mengatakan, la natruku aliyan ma'asyi'ati, kita tidak tinggalkan Ali bersama orang Syiah, li'annana ahaqqu bihi minhum, karena kita lebih berhak dekat dengannya daripada mereka. Mereka banyak berdusta kepada Ali bin Abi Thalib dan atas nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan wala natruku Syafi'iyya ma'al Asy'ariyah, dan kita tidak tinggalkan pula Imam Asy-Syafi'i bersama Al-Asy'ariyah. Karena Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Ibnu Hubairah Al-Syafi'i Al-Hambali Al-Yamani mengatakan bahwa kita lebih berhak dekat dengan Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena dia sendiri tidak setuju dengan ilmu yang dengannya dibangun oleh Al-Asy'ariyah akidahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan jangan sampai mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, karena yang terang dengannya menjadi kalam. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, dan beliau sendiri yang banyak bermujadalah. Tahu bermujadalah? Berjidal, bermunadharah dengan induk-induknya ahlul kalam, misalnya Hafs al-Fard al-Karabisi. Ini awal pembesarnya ilmu al-mutakallimin, Hafs al-Fard, berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Hafs al-Fard mewakili ahli al-kalam dan Asy-Syafi'i mewakili ahli as-sunnah. Maka pada asalnya dulu ahlul kalam bukan mengaku ahli sunnah, Allah musta'an. Mereka mengaku sebagai ahli al-kalam yang menengahi antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, lama kelamaan akhirnya bergeser juga gelar ini bergeser menjadi ahli kalam, seolah-olah adalah ahli sunnah yang asli yang menegakkan sunnah, ahli sunnah yang palsu. Lucu juga ya, yang mempreteli sunnah ya dengan berbagai takwil, lalu berujung tidak diyakini beritanya dan tidak diamalkan perintahnya dan jarang ditinggalkan larangannya, sampai harus negosiasi yang sangat sengit dulu. Pokoknya perintah kalau bisa jangan sampai wajib supaya bisa ditinggalkan. Kalau yang buat larangan usahakan jangan sampai haram supaya bisa dikerjakan. Pokoknya sampai makruh sajalah ya. Yang makruh itu kan boleh dikerjakan, tak berdosa. Kalau ditinggalkan baru berpahala. Kita tidak perlulah pahala, yang penting jangan sampai berdosa. Kalau sunat kalau dikerjakan berpahala, ketinggalkan tak berdosa, yang penting asal tak berdosa sajalah, dah cukup. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kalau dengan berita juga seperti itu. Ini perkataan Nabi, oh indah, maknanya makna yang tersimpan, bukan makna yang terlihat. Ini ditakwil lagi sehingga secara nyata tidak terlaksana dan tidak diyakini apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Al-Karabisi ini banyak menelurkan Karabisi yang lain. Berarti nanti lahir dari Hafs al-Fard al-Karabisi, lahir lagi Al-Walid al-Karabisi yang dikenal salah satu orang hebat ahli kalam di masa itu. Ya, di masa Imam Syafi'i dan masa Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Kemudian Al-Walid al-Karabisi menjelang meninggalnya seperti diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarafu Ashabil Hadis. Syarafu Ashabil Hadis, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Al-Walid al-Karabisi ini menjelang meninggalnya memanggil anak-anaknya. Lalu dia katakan, wahai anak-anakku, tahu tidak kalian orang yang lebih ahli dalam ilmu kalam daripada ayah? Mereka jawab, enggak ada, karena memang dia pakar ahlinya. Dia yang pertama, ya, dia yang paling hebat di masanya. Taib, apakah kalian ragu dengan keahlian saya? Mereka jawab, enggak, kami enggak ragu. Taib, kalau gitu kalau saya berwasiat kalian mau terima? Jawabannya tentu, kalau udah nak mati kan tidak ada yang menggeleng tuh kan, disuruh nikah lagi apalagi kan, ya. Semuanya mengangguk, kami mau terima. Lalu dia bilang, alaikum bi ashabil hadis, ikutilah jalannya ashabul hadis, li'anni aral haqqa ma'ahum, karena saya melihat kebenaran itu ada bersama mereka. Ini wasiatnya, wasiat ayahnya yang merupakan pakar ilmu kalam di masanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Al-Walid al-Karabisi ini akhirnya diwarisi pula ilmunya oleh Karabisi yang lain, yaitu Husain al-Karabisi.
yang hidup di masa Imam Ahmad. Awalnya dia dekat dengan Imam Ahmad, tapi karena mempelajari ilmu kalam, akhirnya berpisah jalan dengan Imam Ahmad. Cuma sayang, orang-orang yang datang belakangan membanggakan dia. Lihat Husain Al-Qarabisi, ahli hadis. Memang di awalnya ahli hadis, cuma dicampur dengan hadas, akhirnya dominan hadasnya. Kan kita sebutkan, ini air putih 1 gelas, masukkan setitik oli oplosan, namanya air oli. Iya tak? Kalau masukkan air mawar 1 tetes, namanya air mawar. Masukkan alkohol setetes, berubah jadi air alkohol. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia ditinggalkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad melarang murid-muridnya mendekatinya. Cuman sekarang ada yang banggakan, ini produk Imam Ahmad, ini produk Imam Syafi'i. Dia lupa di mana murid-murid Imam Ahmad yang ratusan, bahkan ribuan, di mana murid-murid Imam Syafi'i yang lain yang ratusan, yang tidak mengikuti cara Husain Al-Qarabisi tersebut, sehingga dinisbatkan, oh, Husain Al-Qarabisi bersambung sanadnya ke Imam Syafi'i, bersambung sanadnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, padahal dari ratusan itu ini satu yang ganjil. Terus suka yang ganjil-ganjil ya, suka yang ganjil yang aneh-aneh, yang penting sepakat sama kita. Lalu dinisbatkan kepada Imam Ahmad, bersambung sanadnya. Ahmad kan bersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana murid Imam Ahmad? Abdullah bin Ahmad, Salih bin Ahmad, Al-Khallal, dan Asy-Syafi'i, dan lain-lainnya. Kemana mereka? Kenapa yang satu ini disebut kepada Imam Ahmad? Sama, kalau gitu nanti Al-Hasanul Basri juga punya murid, tokoh Mu'tazilah, bahkan pendiri Al-Mu'tazilah. Lalu dikatakan ini sebersambung sanadnya dengan Al-Hasan Al-Basri. Di mana murid-murid Hasan Al-Basri yang begitu banyak, ribuan, lalu kita tonjolkan, inilah produk Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini sesungguhnya ketidakadilan dalam menukil sejarah. Ini perlu dijernihkan, karena tidak sedikit menganggap dia sebagai pembawa bendera ahli sunnah. Belajarnya sama Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, padahal di antara seratusan atau ribuan murid Ahmad, ini yang ganjilnya, ini yang ganjil sendiri. Ya tuan-tuan suka yang ganjil-ganjil memang ya. Lalu disebutkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jangan sampai aku temukan seseorang nanti sambil duduk di atas sopanya, lalu dia datang kepadanya perintah di antara perintahku, lalu dia jawab Al-Quran lebih tinggi, Al-Quran sudah lengkap, maka kami tidak tahu ini, yang penting Al-Quran kami ikuti. Ini adalah qaulul haq yuradu bihil batil. Perkataannya benar. Ya, kita Al-Quran lebih tinggi dari sunnah. Kan sering juga kita dengar ketika kita banyak menyebut sunnah terus ya. Ya, akhirnya tukang sunat kita jadi. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, bukan seolah-olah sunnah lebih tinggi dari hadis. Enggak. Sunnah lebih tinggi dari Al-Quran. Bukan. Al-Quran tetap lebih tinggi. Cuman masalahnya sekarang, antum, dasar negara kita apa? Tidak apel nampaknya. Pancasila. Undang-undang dasar kita 45. Antum bekerja di kantor sebagai ASN. Antum lebih sering membahas Undang-undang dasar 45 atau peraturan turunannya? Hah? Yang kontraktor tunjuk tangan. Ketika bicara tentang sebuah kontrak proyek, yang dibahas Undang-Undang Dasar 45-nya atau peraturan PP nomor 50? Enggak tahu juga ya. Hah? Pasti peraturan pemerintah nomor 50 yang dibaca. Undang-Undang Dasar 45 di saat terjadi khilaf dalam penafsirannya baru balik ke situ gitu. Sama. Sekarang Al-Qur'an aturan dasar. Ya, tapi tanpa maksudnya menyamakan, tidak ya, tanpa maksud menyamakan. Salah paham pula, nanti salah nukil pula tuan-tuan ya. Kalau ada yang tidak jelas tanya ke saya langsung ya, jangan tafsirkan sendiri. Nah, Al-Quran memuat hukum-hukum dasar.
as-sunnah di sana ada hukum dasar dan hukum teknis. Tentu biasanya kita akan bahas sunnah lebih banyak atau Qur'annya? Ya sunnah. Bahkan ketika membahas Al-Quran mesti dengan as-sunnah. Itulah sebabnya lahir perkataan Imam Asy-Sya'bi dan Makhulus Syami yang mengatakan lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ilal kitab. Al-Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Quran. Maknanya asal ada dalam sunnah antum amalkan, insya Allah teramalkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau dalam Al-Quran saja tanpa sunnah antum tak bisa mengamal Al-Quran, apalagi sunnah. Jelas ya? Sama kan, saya tanpa menyamakan, tapi sebagai analogi dan pendekatan, antum amalkan peraturan pemerintah, antum otomatis mengamalkan Undang Dasar 45, karena biasanya baru keluar peraturan pemerintah itu setelah disinkronkan, ada istilahnya apa istilahnya, mengingat menimbang itu apa? Enggak ada istilahnya itu. Konsiderasi hukumnya ya, harus ada itu dulu, baru turunan-turunan di bawahnya mengikut. Jadi tidak usah lagi kenapa tidak bahas Undang-Undang 45, itu ketika terjadi khilaf kita dalam penafsiran, baru kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan itu yang dibahas setiap hari, betul kan? Jelas? Karena aturan pelaksanaan itu lebih banyak kita lebih banyak kita bahas dari aturan umum. Saya kira pendekatan ini boleh dipakai ini enggak? Kalau bikin masalah kita tinggalkan aja. Ya, kalau bikin masalah ini mohon maaf, kita kadang-kadang kalau salah bicara, orang cari yang salah itu bukan yang betul ya. Iya, orang suka cari yang salahnya itu. Padahal seperti kata Ibnu Sirin, zulmuka li akhik an tazkura syarra ma indah wa taktumu khairah. Adalah zalim kepada saudaramu, engkau cari-cari yang terburuk daripadanya, kebaikannya selama ini kau tinggalkan, kau sembunyikan. Mustahil lah selama kita belajar ini tidak ada yang baik dari dasmannya. Ya, tidak pernah antum ikut menyebarkannya, nge-share-nya. Nih nampak tuh kan? Nampak ya? Ini baik, tidak di-share. Pas ada satu, wih kemarin dia ada langsung di-share. Ini zalim ya, walaupun hak yang antum katakan, walaupun benar yang antum katakan. Kenapa? Mencari yang terburuk lalu di-sharekan, apalagi dengan niat memprovokasi umat. Jangan sampai dekat-dekat. Allah musta'an. Jangan buat dah. Jangan buat dah. Bahaya. Sebanyak itu kebaikan antum tak pernah ikut menyebarkan. Pas ada keburukan yang belum tentu buruk karena antum yang menafsirkan buruk, lalu diinikan. Jadi kalau ada masalah ya kasih tahu ya. Nanti saya cabut lagi insyaallah taala. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi sunnah itu lebih banyak mengatur teknis daripada Al-Quran. Nah, Imam Syafi'i sudah jelaskan ini kemarin. Ya, ketika membagi Al-Quranul Karim, ayat-ayat keterangan Allah dalam Al-Quranul Karim, ada yang bersifat tekstual lalu sunnah menguatkan, ada bersifat mujmal lalu Al-Quran menjelaskan, ya tak? Ada yang sama sekali hukumnya tak ada Al-Quran lalu ada tersendiri dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Qala Sufyan, berkata Sufyan, siapa tadi? Sufyan ibn Uyainah, guru Imam Asy-Syafi'i dan juga gurunya Imam Ahmad, guru Imam Syafi'i dan guru Imam Ahmad. Jadi di sini dia seangkatan ini, seangkatan. Dan ini bisa saja terjadi. Saya dengan sebagian guru saya di Madinah seguru juga, ya, tapi tidak mengurangi hormat kita pada guru kita. Imam Ahmad berguru pada Sufyan ibn Uyainah, sebagaimana gurunya Asy-Syafi'i. Guru Imam Ahmad kan Asy-Syafi'i berguru juga pada Sufyan bin Uyainah. Saya misalnya di Madinah, guru saya Syanu murid daripada guru saya lagi. Ya, kalau dalam hadis misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, yaitu guru guru besar hadis di Madinah, ya, yang majelisnya ma'ruf di Masjid Nabawi. Ya, alhamdulillah kami menamatkan Sunan Nasa'i bersama beliau selama 3,5 tahun, dan dalam sepekan hanya 5 hari. Tentu sekali sebulan, ini sering sekali Ustaz Dasmani ngisi. Ya, kami hanya
Sekali sepekan itu 5 hari. Ya, sepekan 5 hari bertamat 3 tahun setengah. Tamat 1 kitab Sunan An-Nasa'i, kecuali sebagian juz pertama kami datang terlambat. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Murid-muridnya banyak yang guru saya. Banyak, mungkin sebagian besar guru saya murid beliau. Jadi di sini kita seguru dengannya. Sebagaimana misalnya Syekh Atiyah Muhammad Salim Faqihul Madinah, di zamannya dia juga murid-muridnya guru-guru saya. Sudah profesor pula murid-muridnya. Jadi ini biasa. Jadi Imam Asy-Syafi'i berguru pada Sufyan bin Uyainah. Ahmad berguru pada Sufyan bin Uyainah dan pada Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Maka betullah kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yakunul muhadditsu kamilan. Seorang yang ahli hadis takkan sempurna ilmunya hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu, sampai dia mengambil dari orang yang lebih tinggi daripadanya, wa mimman huwa mithluhu, dan yang seangkatan dengannya, wa mimman huwa dunahu, dan dari orang yang di bawah ilmu daripadanya. Jadi kita tidak ada istilah dalam ilmu, tidak ada istilah asal senior harus didengar terus, junior tak boleh didengar. Ini keliru. Ada senior junior, ada memang, cuman ada yang kita dapatkan di junior tak dapat pada senior. Guru kami Syekh Anis Tahir Al-Indonesi hafizahullah taala sering mengulang-ulang dalam kuliahnya, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Bisa saja kau dapatkan di sungai yang kecil apa yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Betul kan? Ya, maksud misalnya contoh, ikan kopi itu nggak ada di Selat Melaka, nggak ada. Yang ada di Sungai Kampar. Apalagi kopi ndak batulang. Itu hanya ada di Kuo, ya kan? Belajar kita sama orang Kuo itu. Ya sebanyak ini orang yang ada di Sungai Kampar nih belum berhasil menemukan kopi ndak batulang, kecuali orang Kuo. Ini catat tuh dalam Guinness Book kita. Nah, dalam museum Muri ya. Nah, kopi ndak batulang. Ikan apa lagi? Baung gitu. Ini juga tidak ada di Arab Saudi. Ya, tidak ada, mungkin di sungai lain pun payah dicari. Kalau kawan-kawan di Jawa, katanya Jawa nggak ada baung kan? Ada baung. Sudah dibudidayakan. Aslinya tidak. Aslinya nggak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Barangkali kau dapatkan di sungai sesuatu yang tak kau dapatkan di lautan yang luas. Maka oleh itu Imam Ahmad ketika berangkat dari Baghdad pergi ke Yaman menemui Abdul Razzaq As-San'ani, penulis Al-Musannaf. Lalu dari Yaman dia berniat ke Makkah mencari ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Di kesempatan yang sama bertemu pula dengan Imam Asy-Syafi'i punya majelis di Makkah. Akhirnya dia pindah ke majelis Imam Asy-Syafi'i. Yahya bin Ma'in, teman sejawatnya yang kemana pergi selalu ikut, karena Yahya bin Ma'in ini di samping talibul ilmi yang mujtahid, duitnya banyak. Jadi kita boleh teman sama yang ya numpang aja kan, tidak apa-apa, duitnya banyak kan, tidak masalah. Ada untuk ilmu kan tidak apa-apa kan, nempel aja sama dia. Ya kita tidak punya mobil, dia punya mobil, ngaji besok bang, ya gitu aja terus. Habis itu diajaknya sarapan. Allah musta'an. Ini bikin malu kita jadinya Ustaz ya. Ini numpang. Jadi Imam Ahmad rahimahullah selalu dengan Yahya, bukan karena itu, tapi artinya Yahya itu butuh Ahmad dan Ahmad butuh Yahya rahmatullahi alaihimah. Dan kemana-mana selalu berdua menuntut ilmu. Dan Yahya bin Ma'in karena Allah berikan kepadanya warisan yang besar dari orang tuanya. Sampai tersebut uang yang dia dapat dari warisan orang tuanya hanya lebih kurang 350.000 dinar. Coba kalikan bang, 2,5 juta. Ayo, antum bingung ya? 350.000 dinar kali 2,5 juta.
biar tidak payahlah 2 juta aja lah. Kita turunkan apa namanya, 2 juta kali 3,5, bukan 7 miliar, 700.000 juta, 700.000 juta. Saya tidak punya miliar, makanya saya bilang juta. Duit saya paling banyak juta cuma. Jadi saya bilang 700.000 juta. Berapa tuh? 700 miliar ya. Antum punya miliar nampaknya. Saya tidak pernah ngitung duit saya 1 miliar, jadi pakai juta aja. Seperti Imam Ahmad menghafal 1000 hadis, 1 juta, karena hafalan saya tidak sampai 1 juta, jadi Madu bilang 1 juta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, kita itu aja. Jadi 700.000 juta, berapa tuh? 700 miliar. Dan itu habis untuk nuntut ilmu. Jadi bagi tuan-tuan yang berpunya, ini bukan yang tidak berpunya ini, bagi tuan-tuan yang berpunya, jangan sekali-kali bilang biaya pendidikan agama itu mahal. Belum ada yang seperti Yahya ibn Ma'in, Rabi'atul Ra'i, murid kesohor, guru kesohornya Imam Malik di Madinah, ditinggalkan oleh ayahnya, ibunya sedang mengandung 30.000, 300 ya, 30, pergi murawatah di perbatasan, berjihad di perbatasan, tidak pulang-pulang sampai anaknya bujang, tapi bujang sudah penuh dengan ilmu. Ketika pulang sampai di rumahnya, ya pas ketemu masuk rumah kan dipukul sama anaknya sendiri. Ini Tamur siapa ini? Lalu dibilang saya pemilik rumah ini. Tidak ada, ayah saya sudah lama meninggal katanya. Akhirnya terlihat oleh ibunya, oh betul itu ayahmu, itu ayahmu. Tidak lama, akhirnya dia nanya, tentu biasalah suami nanya uang yang begitu banyak kan tidak habis itu. Kalau 30.000 berapa miliar? Iya 7 miliar ya, kali 2,5 tadi, 7 miliar, habis tidak 20 tahun. Kepada nengok saya, antum merasa sebulan berapa? Jangan dikasih tahu. Iya, anggap 10 juta sebulan, setahun berapa? 10 juta sebulan, setahun berapa? 120, 10 tahun 1,2 miliar, sah? 20 tahun? 24 miliar ya? Habis jadinya 2,4, padahal 7 miliar. Kira-kira habis enggak selama itu untuk belanja? Itu kalau istri dapat 10 juta sebulan, dah mahal tuh belum? Dah kaya apa belum? Dah kaya itu. UMK berapa sekarang? 3 juta. Uang rokok berapa dari 3 juta? Bagi yang merokok ya, belanja untuk istri paling 1,5 juta sebulan kan? Betul kan? Iya, paling dikasih 400 sebulan minggu. Di sepekan 4 kali 4 1.200.000, yang 1.600.000 400 biar apa? Biar rokok. Kaum muslimin dan muslimat 10 juta teman. Baru dia tanya, uang kemana kemarin? Uang yang kemarin kemana? Udah habis itu masih ada. Malum dia baru pulang kan. Istrinya yang bijak dibilang habis, nanti sedih lah abang baru pulang. Dibilang masih ada, memang nggak ada lagi. Akhirnya bang, nanti abang sholat di Masjid Nabawi, nanti setelah itu baru adik kasih tahu nanti. Maka pergilah suaminya sholat ke Masjid Nabawi, dilihatnya lautan manusia, dan di depannya Rabi'atul Ra'i sedang memberikan kajian. Rasanya sebagai orang tua gimana ya? Antum tidak suka ya? Ya, puluhan ribu atau ribuan orang sedang mendengar kajian anak antum sendiri, tidak suka? Ini buang-buang waktu kamu katanya. Nah, pasti semuanya terharu, berapapun yang dikeluarkan siap. Setelah itu baru dia pulang. Nah, apa yang abang lihat? Dilihat anak kita, masya Allah. Ya, tidak sia-sia aku memilih dirimu. Nah, ini itu lagi keluar bahasa-bahasanya. Tidak sia-sia aku memilih dirimu. Karena bisa tanpa ayah pun bisa menjadikan anak hebat.
Lalu dia tanya, mana yang lebih suka, uang 30.000 tadi atau anak ini? Kata dia, lupakanlah saja uang yang 30.000 itu, karena yang 30.000 mudah dicari, yang seperti ini payah dicari. Akhirnya dia, itulah uang yang saya habiskan untuk mendidik anak kita. Kira-kira besar tidak dana pendidikannya? Besar. Oleh sebab itu, jangan pelit dalam pendidikan. Jangan pelit dalam pendidikan. Dan bagi yang tak mampu, mestinya dibantu oleh yang punya kemampuan. Yang punya kemampuan membantu yang tidak mampu. Makanya sebagian pondok menerapkan subsidi silang. Ada yang gratis, ada yang bayar mahal. Ada pula yang menyerahkan kepada orang tua, ya, bayar 20 juta silakan, 30 juta silakan. Insya Allah tak rugi. Ini investasi yang tidak rugi. Ya, sering kita ini kan dengarkan kritikan, kok sekolah agama mahal, terus antum masuk ke kedokteran mahal enggak? Ada yang baru masuk anaknya ke Unpad, baru bayar 400 juta untuk masuk ke kedokteran. Pas masuk pesantren, uang pembangunan setahun tuh bukan uang muka. Kalau sana kan 400 juta kan uang awalnya kan, pangkalnya. Ini uang pembangunan per tahun 10 juta. Minta kurang sama ustadznya. Ustaz tidak bisa, tak kurang Ustaz. Pasalnya kakaknya baru masuk Unpad 400 juta. Tidak bisa diansur. Nah, ini boleh nggak diansur 10 juta? Subhanallah, kaum muslimin. Gimana nak hasilnya nanti orang hebat? Karena kita sendiri yang menurunkan nilai Al-Quran dan hadis itu sendiri. Apa paling-paling belajar Quran hadis semua. Di sana orang belajar kedokteran, bisa ngobat yang sakit. Dia tahu bahwa sakit hati itu lebih mana yang lebih baik, sakit hati atau sakit gigi? Mana yang lebih berat, sakit gigi atau sakit hati? Sakit hati lebih berat kan? Oh, ikut juga? Oh, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi katanya. Mohon maaf, dokter mengobat fisik dan itu penting, tapi yang orang berilmu mengobati hati lebih penting. Harusnya uang kuliah lebih mahal. Cuman penilaian kita hari ini terhadap ilmu agama itu rendah, sehingga naik sedikit demo anak kita. Demo itu mungkin orang tua yang nyuruh, besok kalau naikkan UKT kuliah ya tolong kalian demo ya. Akhirnya lahirlah anak-anak pendemo, sampai ayahnya pun di demonya juga. Allah, ini intermezzo saja. Jadi qala Sufyan, berkata Sufyan ibn Uyainah, ini bicara tentang ulama ini indah. Mereka ini memang punya latar belakang orang-orang hebat. Sufyan ini anak yatim juga ini. Sampai saya katakan kalau tuan-tuan nak jadi orang hebat, tunggu ayah. Enggak. Banyak juga yang lahir dari ayah-ayah yang hebat. Allah musta'an. Wa haddatsani Muhammad ibn Munkadir. Dan disampaikan riwayat itu kepadaku oleh Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibn Munkadir Al-Madani, seorang imam besar di Madinah dan juga seorang zuhud yang terkenal. Nah, kisahnya masyhur. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Hadisnya mursal. Kalau tadi muttasil. Jadi muttasil dia menguatkan hadis yang mursal ini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-arikatu as-sarir. Maksud dari arikah di dalam hadis tadi, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi. Jangan sampai ditemukan seseorang dari kalian sambil menyandar di atas sopanya. Jadi diafsirkan al-arikatu maknanya lah as-sarir. As-sarir adalah tempat duduk seperti sofa. Dan ini arikah ini ada alal araiki yanzurun. Penduduk surga itu nanti duduk sambil menyaksikan di atas sofa-sofa yang empuk dan mewah. Semoga Allah berikan kita surga. Amin. Wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi wa jihad. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kitabullah,
yaitu posisi sunnah dari kitabullah wajhan. Ada dua bentuk. Ahaduhuma nassu kitab. Salah satunya adalah secara tekstual seperti Al-Quranul Karim. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Lalu Rasul dengan sunnahnya mengikuti seperti yang diturunkan Allah. Diturunkan Allah. Nah, wal akharu jumlatun. Sedangkan yang lain itu bentuk yang kedua, Al-Quran turun secara jumlah, secara global. Secara global. Kalau yang tadi Al-Quran secara tekstual, misalnya tentang warisan, ini detail. Lalu Nabi dengan sunnahnya menguatkan itu. Atau misalnya tentang hukum-hukum talak. Talak berapa kali? Hah? 2 apa 3? Tapi kok ada yang talak 3, talak 1000 juga ada. Hah? Antum udah berapa kali jatuhkan talak? Belum? Alhamdulillah. Jangan. Nah, walaupun boleh tapi jauhi. Taib, at-talaqu marratan. Maksudnya talak yang boleh lagi balik, yang tak bikin antum menangis. Ya, hanya 2 kali. Kalau ketiga antum merana nanti. Maka pikir-pikirkan. Pikir dahulu pendapatan, nyesal kemudian tak berguna. Makanya ketika marah lari ke Masjid Zaid bin Thabit. Iya, ngaji gitu. Kalau marah sama istri, lari ke sini. Ya, biar tidak jatuh talaknya. Sebab kadang-kadang kita kan suka memerintah, istri suka membantah. Jadilah, lama-lama di rumah nanti keluarlah kata, caraikan dennya kan. Jangan kan cari saat 3, talak 10 dan baik kalinya kan, 1000 dibaik. Allah musta'an. Makanya bila marah pulang ke rumah Allah, insya Allah Allah berikan ketenangan. Nanti kalau dia telepon, insya Allah nyesal dia nanti itu. Lalu dia telepon, abang kemana? Gitu itu, abang ke mana? Dan mulai lembut dia. Antum jawab dengan lirih pula, abang sedang menangis di masjid. Aduh, pulanglah bang. Tapi coba kalau ditanya, abang kemana? Di rumah mak. Dah berdebu hatinya. Jangan-jangan ada cerita tentang saya di rumah mak. Akhirnya dia telepon pulang, mak sini mak, ada cerita baru. Akhirnya belagu cerita menantu semua. Nah, jadi perang pula mak sama mak lagi. Nanti habis itu teleponnya, anak kamu tuh ajarlah dikit katanya. Ajar dikit berarti tidak pernah diajar gitu. Berarti kan kurang ajar tuh kan. Bahasanya ajar dikit berarti masih kurang ajar. Bahaya. Akhirnya nanti yang satu jawab pula, kamu tuh yang perlu belajar dulu kan, tidak pandai jadi orang tua gitu, dan seterusnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi mengikutkan apa yang Allah turunkan tentang talak 2 kali, talak ketiga selamat bersedih. Jarang yang tak nyesal talak 3. Iya Pak? Iya kan? Pengalaman enggak kan? Alhamdulillah. Tidak usah berpengalaman masalahnya. Ini pengalaman pahit nih Pak. Ya, kalau bisa jangan sampai menjatuhkan talak. Biar dia sendiri yang khulu. Tidak usah juga. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa sunanu rasulillahi ma'a kitabillahi wajahan. Yaitu tekstual Al-Quran, sunnah menguatkan. Lalu Nabi mengikutinya seperti Allah turunkan. Yang kedua, jumlah secara global. Bayyana Rasulullah SAW anillah. Rasulullah SAW menjelaskan dari Allah makna ma arada bil jumlah. Apa yang Allah inginkan dari makna global tadi secara terperinci. Wa awdaha kaifa faradaha. Kemudian Nabi menjelaskan pula bagaimana Allah memfardukan ini, aman atau khasan, berlaku umum atau bersifat khusus. Makanya kaum muslimin dan muslimat mencari tafsir Al-Quran itu memang harus ke sunnah dulu, mengaskan ke sunnah dulu. Jangan tafsir Al-Quran dengan akal dulu, baru itu setelah itu tengok sunnah, oh bertentangan tafsir kita sama Nabi, akan kita tidak semazhab sama ya seolah-olah begitu.
Ya, ada Al-Quran, ya kita pahami sendiri di Al-Quran. Lalu selepas itu baru kita kembali ke sunnah. Ternyata sunnah tak mengamalkan itu, baik perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau takrir Nabi, tidak diamalkan. Oh, kita sudah terlanjur memahami, masyarakat sudah terlanjur mengikuti. Oh, kalau gitu tidak apa-apalah, kan tak semua yang tak dilakukan Nabi mesti kita tinggalkan. Akhirnya mungkin mazhab Nabi dalam hal ini beda sama mazhab kita. Ini bahasa lisanul halnya. Lisanul halnya. Ya kalau saya buat contoh nanti lama lagi waktu dah habis, saya tonton dah mau pergi. Iya. Kita tutup aja. Kok tidak ada jawaban? Tuan-tuan memang kayak anak perawan itu. Ditanya mau enggak? Tak mau juga enggak digeleng gitu. Ngangguk tidak, menggeleng tidak. Untung Nabi bilang diamnya tanda setuju. Jadi kalau saya bilang mau pulang, antum diam berarti setuju pun. Iya, itu laki-laki beranilah dikit. Nah, kalau mau pulang bilang aja terus terang, udahlah Ustaz. Ini udah pada diam. Oke, saya lanjutkan. Ya, karena laki-laki tidak terima diamnya. Wa kaifa arada an ya'tiya bihil ibad. Dan Allah dijelaskan pula bagaimana Allah inginkan dari hamba-hambanya. Wa kilahum ittaba'a fihi kitab Allah. Dalam kedua keadaan Nabi ikut kitab Allah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka sebelum antum menafsirkan Al-Quran sendiri, minta Nabi dulu menafsirkannya. Supaya apa? Supaya tak salah amalkan nanti, lalu diikuti, susah untuk mencabut dan menganulir kembali. Apalagi sudah berkaitan dengan masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Yang paling payah itu merubah keyakinan orang. Merubah keyakinan orang. Allah musta'an. Kalau dia sudah menganggap itu baik dan menganggap itu adalah benar, susah untuk dibawa ke yang benar. Karena tak satu pun kita yang tersalah menyadari kita berbuat salah. Dan apalagi bila yang bersalah itu yang dominan, pasti alasan kita tidak mungkin sebanyak ini ulama salah, masa ulama yang sedikit itu yang benar. Inilah kaedah dulu yang dipakai oleh orang-orang yang menentang Nabi SAW. Masa sebanyak ini kamu hanya sedikit pengikutnya, hamba sahaya pula yang banyak, lebih benar dari kami yang cerdas-cerdas, yang kuat-kuat, yang turun-temurun, jadi pemimpin kaya. Masuk kaya juga ya, Masya Allah. Yang kaya-kaya, yang istrinya banyak-banyak. Nah, mereka bangga dengan itu. Ya, orang sebanyak ini tidak mungkin salah. Padahal Allah selalu menyebut kebanyakan manusia la yafqahun, tidak paham. Kebanyakan manusia la yaqilun, tidak memikirkan. Kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak berilmu. Ya, kita bisa saja lihat keadaan hari ini. Kebanyakan umat Islam berilmu tentang Islam atau tidak? Hah? Enggak, saya absen nanti. Mana yang lebih banyak? Yang ngaji atau yang tidak ngaji? Yang tidak ngaji. Di antara yang ngaji itu, yang salah kaji yang banyak atau yang benar-benar mengaji? Mungkin yang banyak juga salah. Mungkin antum buat penelitian, silakan buat penelitian. Ya, gimana benarnya kaji atau salahnya kaji? Nah, dari yang benar kaji itu, yang mengamalkan berapa banyak? Lebih sedikit juga. Oleh sebab itu kaum muslimin, wajarlah jumlah yang banyak cenderung ngikut yang banyak pula. Sebab apa? Mautul jamaah ahwan, mati bersama itu lebih ringan ya, daripada sedikit diserang orang banyak, banyak diserang orang sedikit. Jadi pada berafiliasi ke yang banyak. Padahal dari 73 golongan 72 masuk Hah? Kayak masih semangat ini. Baik, masih muntabih. Nah, 72 itu potensi masuk neraka. Ya, ini bikalami khairul bariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu saja
insya Allah potensi masuk surga. Nah, oleh sebab itu antum tidak perlu habis waktu meneliti yang 72. Iya, yang penting amankan posisi antum di yang satu. Nabi sudah beri tanda kriteria, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabih. Ya, orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Jadi Nabi bukan teoritis, Nabi orang yang aplikatif, yang menerapkan apa yang dia sampaikan. Keyakinan saya begini, amalan saya begini, ibadah saya begini, muamalah saya begini. Nah, coba aja ngikutin itu. Saya sanggup kita. Tidak sanggup jangan dipaksakan pula. Nanti antum baca nanti sirahnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia pernah menikah dengan 50 orang wanita. Wih, ini sunnah salaf ini. Ya, dia tidak sanggup antum nah. Ya Pak ya, kan tidak sanggup nah. Makanya saya sanggup kita. Saya sanggup kita. Ya tak? Kalau sanggup apa payahnya? Tapi kan kita tidak sanggup. Ditambah nanti rintangan yang tak sedikit. Harus izin kantor pusat, bukan kantorku. Aku tuh mau izin kantor pusat. Nah, kantor pusat mau kasih izin dengan catatan kantor pusat tutup. Kalau tutup kantor pusat, ada cabang. Kalau tutup kantor pusat, otomatis cabang tutup juga. Daripada nutup pusat lebih baik nutup cabang. Maka di sini banyak gagalnya. Iya gitu. Saya izin dengan syarat kantor pusat tutup. Nah, itu. Jadi ini termasuk antum tidak sanggup saya. Jangan terlalu mimpi dulu dalam bab ini. Tapi berdoa boleh. Berdoa boleh. Berangan-angan boleh. Tapi jangan terlalu panjang angan-angan. Nikmati saja apa yang ada. Ya, kita jumpa lagi besok lagi. Memang asyik ngaji sama antum ni. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.